Intinya dari luar itu aku nggak ada pikiran kayak kok ini serem ya, kok ini apa ya, itu nggak ada. Karena memang jujur kosan itu sangat-sangat bagus, mewah iya. Padahal tuh jarang banget keran itu suka mati sendiri tuh, maksudnya air nggak keluar itu jarang, karena kita juga ada toren kan, jarang banget. Biasaan nih paling jarang. Dia tuh pasti dengan polosnya yang selalu berpikir positif thinking bahwa itu paling orang gitu. Coba lihat lagi gitu kan. Itu aku ngeliat ada cewek bang, lagi keramas. Halo semuanya, kembali lagi di Lentar Malam bareng gue Jamal, dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika dia ngekos dan ternyata kosannya ini pernah ada seseorang yang dibunuh. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini sudah ada Mbak Rahma. Mbak Rahma, apa kabar Mbak? Baik, Baik Mas ya, Mbak ya. Jamal. Makasih sebelumnya udah ngundang ke Lentera Malam. Ya, sama-sama Mbak. Makasih juga dari kita. Nah, Mbak Rahma, ini pertanyaan pertama. Ini apa yang terjadi nih sama kosan yang ternyata punya cerita di belakangnya ada seorang wanita yang dibunuh? Nggak tahu ya, karena memang sebelumnya nggak tahu, maksudnya kosannya juga nggak kelihatan horor. Jadi sebenarnya taunya juga karena berjalan gitu aja selama ngekos di sana gitu. Nggak tahu maksudnya, oh ini ada kejadian, nggak tahu, karena memang balik lagi kosan itu tidak ada horornya sama sekali, tuh nggak ada. Untuk di awal-awalnya. Iya, nggak ada sama sekali, malah enak banget, asri banget, enak lah gitu. Iya. Itu sampai sih. pada akhirnya barulah setelah kejadian-kejadian itu. Iya, setelah ngekos di sana mulailah gitu. Itu dari awal sih sebenarnya udah ada, cuma balik lagi nggak kepikiran. Masih tetap positif thinking aja gitu, nggak kepikiran gimana, walaupun awal kesana untuk melihat kosan itu untuk karena kan rencananya ngekos di sana bareng sama temen berdua gitu. Nah, mau ngobrol sama temen itu karena kan rencananya mau ngekos berdua itu, jadi mau sekalian lihat-lihat lah kosan itu. Ya itu sebenarnya dari situ udah ada, cuma balik lagi itu masih tetap positif thinking gitu. Oke. Jadi buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkapnya dari Mbak Rahma ini, kalian simak videonya sampai habis ya. Nah, tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen jadi narasumber sama seperti Mbak Rahma, kalian cukup DM aja ke Instagramnya Lentar Malam. Itu ada di @lentarmalam.id. Nanti linknya gue taruh di deskripsi. Dan satu lagi juga, kita juga ada konten original yang udah kita upload beberapa di Spotify kita. Jadi kalian juga jangan lupa mampir ke Spotify kita, itu ada di Lentar Malam Podcast Horror. Untuk linknya juga gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Mbak Rahma, tonton videonya sampai habis, dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Kejadiannya itu pada saat aku masih kuliah, itu sekitar 2011-an. Awalnya nggak ada keinginan buat ngekos di situ, tapi karena memang pada saat itu mau tugas akhir, jadi mau nggak mau kan daripada capek bolak-balik ke rumah, akhirnya yaudah memutuskan untuk cari kosan di dekat kampus. Kebetulan ada teman yang ngekos di situ. Tapi aku belum pernah ke sana nih sebelumnya, karena memang aku bukan tipe kalau orang yang dulu tuh suka main ke kosan gitu, nggak pernah gitu, karena memang lebih paling nongkrong di kampus gitu kan. Udah habis itu awalnya cuma ngelewatin kosan itu, jadi hanya dari luar aja. Oh ini kosannya, yaudah deh ntar atur waktu untuk main ke kosan itu sekalian, maksudnya tanya-tanya atau aku mau lihat sitkon di dalamnya gitu. Intinya dari luar itu aku nggak ada pikiran kayak kok ini serem ya, kok ini apa ya, itu nggak ada. Karena memang jujur kosan itu sangat-sangat bagus, mewah iya, maksudnya mewah itu modern ya, nggak bangunan lama tapi bangunan baru, bersih, rapi, bagus gitu. Jadi nggak ada sama sekali kesan horornya, itu nggak ada sama sekali. Akhirnya aku atur waktu
dari setelah aku lewat dari kosan itu, ngelewatin kosan itu, ngeliat ya dari luar itu, aku atur waktu berapa hari setelah itu, akhirnya aku bisa datang jam 4 sore karena aku memang memilih waktu untuk kesana itu sepulang jam kuliah biar enak ngobrolnya, nanya-nanyanya gitu. Karena kebetulan aku sama teman aku ini satu fakultas tapi beda jurusan. Aku PR, dia broadcast. Aku main jam 4 sore ke sana, itu nggak ada, balik lagi nggak ada kesan yang gimana-gimana tuh, nggak ada. Malah aku seneng, enak banget, asri, bangunan baru pula gitu ya, bagus. Nah sebenarnya jadi pas awal datang itu aku mendengar ada suara anak kecil. Jadi pas datang biasalah ketemu sama teman yang ngekos di situ, kita ngobrol sekalian bahas-bahas ada beberapa mata kuliah yang memang mata kuliah umum sih yang bisa kita sharing, lagi sharing mata kuliah gitu. Aku dengar suara anak kecil, Mas. Tapi kayak suara anak kecil gimana sih, main bercanda gitu. Ya kan aku nggak kepikiran macem-macem dong gitu. Karena memang aku mikirnya ya namanya itu kosan umum. Jadi bukan kosan khusus mahasiswa atau kosan khusus cewek cowok, bukan. Jadi umum. Pekerja pun bisa. Cuma memang ternyata di kosan itu tidak bisa menerima yang berkeluarga. Iya, tapi kan aku nggak tahu. Karena aku taunya umum, jadi aku pikir mungkin ada yang berkeluarga yang ngekos di sana gitu. Awal-awalnya nggak tahu ya? Nggak tahu, taunya cuma umum aja, kosan umum aja. Ya aku pada saat itu kan mikirnya ya, oh iya nih ini kosan mungkin ada yang bawa anak gitu, yang ada berkeluarga gitu dong. Karena nggak rame banget sih, mungkin kayak cuma 3-5 anak kecil gitu ya. Dan itu kayak anak-anak SD gitu, bukan anak kecil yang masih kecil banget tuh, enggak. Jadi aku pikirnya, atau mungkin orang sini kali lagi main di pekarangan, karena emang suka begitu, apalagi cowok-cowok tuh kadang kalau sore karena halamannya itu luas banget untuk parkir mobil, jadi kadang suka dipakai buat main bola anak-anak sekitar situ, tapi cuma buat itu aja gitu, ntar diusir gitu kan, maksudnya buat ngerame-ramein gitu aja gitu. Jadi ya pikirnya paling anak-anak yang pada main di depan nih gitu kan. Udah tuh aku duduk, nggak kepikiran sama sekali aneh-aneh, tapi aku iseng nanya sama teman aku. Nah aku itu di sana niatnya ngekos sama teman aku namanya Amel. Nah ini aku baru tahu ternyata kosan itu umum tapi tidak diperkenankan untuk yang berkeluarga. Karena aku nanya, Mel di sini ada yang ngekos anak kecil ya? Maksudnya punya anak kecil ya, mungkin anak yang baru sekolah TK atau baru masuk SD. Oh nggak boleh, bawa anak bayi aja nggak boleh. Apalagi yang sudah seusia itu ya gitu. Diem dong. Tapi suka pada main kan anak-anak sini. Iya, tapi kalau ketahuan penjaga langsung diusir. Logikanya berarti pada saat aku tadi datang itu, aku denger bercanda itu kan harusnya kedengeran dong. Itu suaranya itu seperti apa ya? Seperti dia tuh bercandanya tuh lama tapi aku hanya mendengar aktivitas si anak kecil ketawa itu aja. Iya. Tapi aku ya pikirnya situ percaya aja, maksudnya oh ya mungkin tadi emang lagi main terus tiba-tiba udah nggak kedengeran lagi, mungkin diusir gitu. Iya. Tapi kalau temen dari Mbak Rahma juga denger nggak? Enggak ternyata, karena aku kan nanya, sorry di sini suka ada anak kecil ya gitu, atau mungkin ada yang ngekos gitu atau yang berkeluarga. Dia bilang kan nggak boleh kan? Enggak, di sini kan nggak bisa. Jangankan anak yang seusia itu yang masih bayi pun nggak boleh kan, dia bilang gitu. Tadi denger suara anak-anak main, itu aku lontarin, oh mungkin tadi pada main bola. Apaan sih orang tadi nggak ada suara anak kecil? Dia bilang gitu, lu lagi capek kali, maksudnya orang tadi ada kok gitu. Enggak, oh mungkin tadi, itu aku pikir mungkin tadi dia main terus langsung diusir gitu, makanya aku cuma denger selintas begitu. Kita ngobrol-ngobrol biasa, masuk ke jam maghrib Mas. Ini jam maghrib, kebetulan di situ kita lumayan rame karena ada beberapa, aku dikenalin sama beberapa yang ngekos itu juga yang kebetulan juga kuliah sama aku di kampus aku itu. Maksudnya dikenalin itu kayak karena aku nggak begitu kenal dekat, karena kan walaupun kita satu fakultas nih namanya beda jurusan kan, kenalnya paling kenal muka gitu aja, cuma ngelihat di kampus oh ini orang gini gitu. Dikenalin lah biar kita tuh makin dekat. Ini loh si Rahman nanti mau gabung di sini segala macam. Oke. Karena aku duduknya itu halaman depan kamar-kamar, jadi kamarnya itu little L Mas. Nah di tengah-tengahnya itu buat kayak ada tempat duduk, terus kayak ada payung-payungan gitu loh. Jadi kayak taman buat kita emang duduk-duduk di situ. Nah di samping halaman itu ada tangga untuk menuju lantai 2-nya. Di bawahnya itu ada kayak mesin cuci, keran. Itu emang buat mereka yang ngekos di sana untuk cuci. Jadi kita dikasih fasilitas mesin cuci untuk nyuci sendiri, jemur di situ gitu. Di situ ada keran gitu. Nah akhirnya sebagian anak-anak yang
kos di sana dan ada beberapa teman yang main juga. Izin lah, ada yang sholat, ada yang mandi, ada yang segala macam ya. Aku karena di situ tamu kan aku nggak mungkin dong diduluanin. Pasti kan aku mempersilahkan mereka selaku tuan rumah untuk ya udahlah beraktivitas yang mereka mau gitu ya. Aku otomatis nunggu di luar dong karena banyak barang-barang kayak laptop, handphone, buku-buku segala macam kan nggak ada yang jagain gitu kan, nggak ada yang maksudnya nggak ada yang takut hilang gitu. Kira akulah yang jagain di situ karena aku sih yang minta karena aku juga nggak enak gitu kan, baru pertama kali ke situ gitu. Lalu nggak lama aku ada yang jalan mas, tapi yang jalan ini ada perempuan jalan, tapi dia jalannya aku nggak denger dia itu jalan dari jarak jauh gitu nggak, tiba-tiba dia udah jalan tapi deket di samping aku dan jalannya itu kayak cewek-cewek gemulai gitu lah, tapi dia pakai baju merah cantik. Gimana sih mas kalau ngeliat cewek mau ke diskotek gitu loh, kayak mau clubbing, kayak baju-baju party, nah kayak gitu. Dia cantik, putih, bersih, rambutnya panjang, terurai gitu. Karena aku sambil main HP, pada saat itu kan belum ada WhatsApp gitu, nggak ada, kayak SMS-an. Aku lagi SMS-an, lagi ngelihat HP, main HP. Aku ngeliat dari ekor mata, ini orang nggak nunduk banget sih, cuma aku nggak jelas lihat mukanya. Mukanya tuh aku nggak jelas, maksudnya kayak apa tuh nggak, karena aku emang sibuk main apa dan aku orangnya nggak bisa so SKT ya, karena aku baru kan, aku nggak enak gitu, takutnya dia nggak nerima sikap aku yang sok deket gitu, jadi aku tetap diam. Tapi hati aku di situ kayak ini siapa ya, oh mungkin ini yang ngekos di sini juga kali, gitu kali kan, mungkin dia ngeh atau gimana aku nggak tahu. Dia akhirnya membuka suara duluan, kamu ngekos di sini ya, dia bilang gitu. Kita bicara kayak selayaknya kita bicara. Ya aku nggak ada pikiran macam-macam kan di situ. Di situ akhirnya aku mencoba untuk ngelihat, tapi dia seolah-olah tuh gimana sih, yang rambutnya terurai ke depan, jadi nggak begitu. Aku ngelihat jelas mukanya nggak. Dia tuh duduknya begini di meja. Kamu ngekos di sini ya? Iya, rencananya emang mau ngekos. Rahma jawab gitu. Dan dia bilang, oh gitu. Nggak lama dari situ. Jadi selang mereka pada bubar itu memang agak lama, nggak lama si cewek itu datang memang. Ada sekitar 5 menit lebih, sekitar hampir 10 menitan. Itu cewek datang, Rahma ngobrol. Yang dia cuma nanya sih, ngekos di sini ya? Dia bilang gitu ke Rahma. Rahma cuma jawab, oh iya. Rencana memang mau ngekos di sini. Gak lama sih Amel nih, yang aku niat mau ngekos bareng itu keluar kamar. Woi, lu ngapain malah bengong maghrib lo, pamali lo, sana mau maghriban nggak? Dia bilang gitu. Kaget di situ. Hah? Nggak ada. Langsung nggak ada. Nggak ada. Hilang. Nggak ada, emang nggak ada orang. Abis dikagetin gitu ngeliat ke arah Amel kan, otomatis kan refleks kita dipanggil, gimana sih refleks ngeliat ke arah yang manggil kita. Dia nggak ada. Dia di kanan aku posisinya. Tadinya itu dia di kanan aku. Ih, mau maghriban nggak? Oh iya. Refleks aku bangun, aku maghriban. Aku skip lah di situ. Kepikiran nggak tapi? Penasaran. Ini tadi halu apa gimana? Cuma karena rame di sana kan, lagi banyak teman-teman, terus teman-teman kayak, ini gimana nih, kita bahas tugas segala macam. Jadi aku ke distract sama itu semua gitu, nggak kepikiran lagi sama itu. Akhirnya aku setuju nih. Aku setuju untuk ngekos di sana. Dan aku nggak tahu kenapa sempet skip masalah yang aku ketemu si cewek itu. Karena memang aku fokus, satu mau ngekos di sana, kedua kita lagi mau ngejar tugas akhir kan, gimana caranya biar cepet magang segala macam. Karena pada saat itu emang kita lagi sibuk banget. Akhirnya aku setuju untuk ngekos di sana. Balik lagi, suasana di sana tuh nggak ada horornya sama sekali dan aku nyaman. Itu berapa lama gitu ya aku. Tapi dalam masih 1 minggu itu ya, maksudnya belum, cuma berapa hari doang gitu. Selang kayak 2 hari deh kalau nggak salah, 2 hari dari kejadian itu. Malam-malam nih, aku kebetulan lagi pulang maghrib bareng sama Ella karena makan dulu dari kampus, makan dulu segala macam. Karena sebenarnya lebih banyak pulang sore, lebih ke paling cepat aja tuh kadang pulang jam 4 tuh paling cepat gitu. Itu udah paling cepet banget pulang, keluar dari kampus tuh jam 3 lewat, setengah 4 sampai kosan tuh jam 4 itu udah paling, itu pun cuma 1-2 hari, sisanya tuh maghrib pulangnya. Maghrib setengah 6 baru keluar makas gitu kan. Malam itu sekitar jam berapa ya? Pokoknya sepanjang malam itu aku tuh gerah banget mas, karena aku tipe kal cewek yang dulu tuh kan aku dulu nggak hijab ya. Terus aku tuh nggak suka dikuncir mas sebenarnya.
emang tipe cewek yang suka digerai gitu. Dan aku nggak tahan sekitar jam 11 malam. Kok pada tuh AC loh mas, tapi nggak tahu kenapa gerah banget. Sampai aku ngomong sama teman aku si Amel ini, Mel, pinjam kunciran Mel, gerah. Si Amel pun berasa, ya kok kayak agak sumuk, bahasanya sumuk gitu, gerah gitu. Tahu nih, lu AC-nya gimana sih gitu kan? Tadi gue laporan sama bapak kos, gitu. Biar emang jadi di sana setiap berapa bulan sekali suka diservis gitu kan. Biasanya mungkin entah apa yang habis sih, nggak tahu AC-nya harus diservis apa gimana gitu. Ya kita pikirannya ke sana dong. Mungkin emang dari AC-nya yang emang harus diservis gitu. Lo ada kunciran nggak? Rahma ngomong gitu ke dia. Terus si Amel tuh bilang, ya lu ngeliat sendiri rambut gue seleher. Kunciran apaan? Dia memang nggak pernah panjang rambutnya, selalu pendek si Amel ini. Oh, pinjem aja sama temen gue, si Lia. Nah Lia ini dia nggak satu kampus sama aku sama Amel, nggak satu kampus gitu. Cuma dia kuliah juga, tapi nggak di dekat situ. Di mana kamarnya? No, di ujung kan Little L. Kita rumah kamarnya Amel di ujung sini, dia di deretan tapi paling ujung di deretannya, sederetan sama. Patahan itu ya? Iya benar. Itu di ujung kamarnya dia bilang gitu. Ayo, Amel ngajak aku. Oh, gue ikut nih. Iyalah dia bilang gitu. Mungkin karena udah malam kan. Nah Amel ini temanku ini tipikalnya tuh sangat penakut. Gue sangat padahal sholatnya rajin banget. Tapi dia penakut. Ya manusiawi ya, wajar gitu. Gak menjamin. Teteplah dia penakut banget gitu. Ayo gitu temenin. Oh sama gue nih gitu. Iya ayo temenin. Ya udah kita keluar lah ke kamar Lia. Ketok Lia gitu kan. Dia buka. Apaan? Nah si Lia ini kayak masih ngerol rambut kayak gitulah masih. Tapi dia pendek rambutnya ya di bawah bahu kali. Pendek lah, nggak panjang banget. Di situ Rahma kaget bang, karena Rahma ngelihat cewek itu ada di belakang dia lagi diri. Ya Rahma mikirnya, oh dia ngekos sama si Lia. Karena memang lupa dan nggak sama sekali pada saat itu tuh orang ngilang. Ini sosok cewek ini ngilang karena kepanggil itu. Oh dia ngekos sama si Lia. Terus tanya apaan? Jam kunciran nih. Cuma kita nggak masuk di depan doang karena kan satu udah malam ya, kedua kan besok kita harus kuliah kan. Jadi kita nggak kepikiran buat kayak nongkrong ke dalam kamar tuh nggak. Kita tunggu depan. Pada saat si Lia itu bentar ya, gue cariin dulu. Si Lia lagi nyari kunciran itu, aku nanya bang sama si Amel. Dia. Nah pada saat dia nyari kan pintunya agak ditutup gitu karena nyamuk kan. Sini masuk nggak? Orang gue cuma minjem kunciran, jadi dia pintu ditutup. Tapi nggak rapat banget, cuma ketutup gitu. Nah si Lia kos berdua ya sama kayak kita. Dia ngeliatinnya si Amel tuh, gila lu ya, digituin diri. Emang lu ngeliat orang tadi? Hah? Itu bener-bener yang cuma, beneran lu? Nggak jelas lu. Untungnya si Amel ini nggak ngeh kalau aku tuh bukan ngeliat yang aneh-aneh. Jadi lu emang nggak ngeliat ada orang tadi? Aku nggak jawab emang, cuma dia. Nggak lama keluar nih si Lianya nih. Mel, kuncirannya kata lu pakai. Oh iya, ambil dong kunciran di tangan si Lia itu. Mel ke warkop ya Mel. Rahma nawarin gitu. Laper, biasaan nih bilang gitu kan. Pop mie gue stoknya habis lagi dia bilang gitu. Yuk, yaudah deh. Nah si Lia ini pengen ikut. Lu mau kemana? Nih teman gue mau ke warkop sini aja deket. Jadi ini kosan, sampingnya kayak tempat les, samping baru warkop gitu, mendekat banget. Gue ikut deh. Lo pada mau makan kan? Dia bilang gitu. Enggak nih, nemenin dia doang, paling gue minum gituin sama si Amel. Kita bertiga lah nih keluar. Itu selama jalan ke depan itu rasanya gak karuan, deg-degan. Astagfirullahaladzim, gue cuma bisa istighfar. Kepikiran? Oh jelas. Tapi masih positive thinking. Mungkin si Amel ini gak ngeh kalau dia lagi bawa teman. Berusaha untuk positive thinkingnya seperti itu. Oke, setelah si Lia ini buka pintu untuk ngasih kunciran, itu Mbak Rahma ngeliat lagi gak? Oh enggak, karena itu kita lagi fokus ngobrol sama si Amel ini. Aku lagi fokus ngobrol sama Amel karena aku yang masih serius sendiri. Nggak lama kan dia keluar tuh, tak langsung tutup pintu kan. Itu nggak sempet ngeliat ke arah dalam. Makanya aku masih berpikir positifnya. Oh mungkin ini anak lagi bawa temennya, bisa jadi kan gitu kan. Udah deh, pokoknya berusaha untuk berpikir positive thinking, nggak mau mikir aneh-aneh. Padahal tuh udah hatinya udah deg-degan, bener-bener deg-degan. Positive thinking Rahma, positive thinking udah sekarang jalan. Untungnya nih si Amel nggak curiga nih kalau pada saat itu aku tuh lagi ketakutan tuh nggak curiga dia biasa aja. Bahkan dia asik ngobrol sama si Lia keluar ini.
Sesampainya di warkop, Rahma tuh nggak mesen makan kan, malah banyak diem aja, malah pesan minum es teh. Lu gila, malam-malam minum es teh, nggak mau minum susu hangat, nggak mau es teh aja. Lu kenapa sih diem aja? Katanya lapar, kok nggak jadi pesan makan? Nggak deh, nggak pengen. Lu kenapa gitu? Lu sakit? Lu kenapa? Lu tadi fan-fan aja digituin kan. Tahu nih, lu kenapa digituin sama si Lia. Ini orangnya friendly banget, anaknya baik, periang, friendly banget. Akhirnya di situ Rahma ngeberani nanya lah sama si Lia. Jadi maaf sebelumnya mau nanya, malam ini lu di kamar sendiri atau lagi ada temen lu? Temen siapa? Sendiri, dia bilang gitu. Dan di situ yang udah makin lemes. Serius lu sendiri? Emang kenapa sih? Nah si Amel rocos itu, tahu tuh dari tadi nanya lu berdua pas sendiri. Lu mau tidur sama si Lia? Jangan-jangan lu takut ya di kamar gue ya? Apa gara-gara gerah? AC lu dingin gak? Nah mereka bahas AC nih. Untungnya ke distract karena si Amel ini bahas-bahas AC. Karena dikiranya, oh mungkin si Rahma pengen tidur sama Lia nih. Karena di kamar gue gerah nih AC-nya nih gak enak. Untungnya sih itu. Cuma aku tetap diam. Mereka asik ngobrol, aku tetap cuma dengerin mereka aja gitu. Karena masih kepikiran itu. Akhirnya, udah yuk balik gitu. Kita baliklah nih ke kosan. Jadi model kosannya itu masuk gerbang itu bisa lewat pintu dalam untuk khusus kamar kosan yang kamar mandinya di luar. Nah, tapi kita juga bisa lewat gerbang samping masuk itu untuk parkiran motor dan untuk jalan masuk ke kosan yang kamar mandinya itu di dalam. Nah, aku Amel Amalia itu kebetulan dapat kosan belakang yang kamar mandinya itu di dalam. Jadi AC semua ya, tapi AC semua. Tapi kalau udah di atas jam 9 malam, kita nggak bisa lewat gerbang yang motor, kecuali mereka yang mau parkir, dan itu udah bawa kunci masing-masing. Kita harus yang hanya nggak bawa kendaraan, atau mungkin kendaraannya kayak hanya bawa mobil, karena emang situ ada parkiran mobil, luas banget. Mereka harus mau nggak mau lewat pintu utama, jadi rumah itu ada pintu samping baru keluar. Modelnya seperti itu. Pada saat masuk, di situ sudah ada lukisan dan ada pajangan badut di meja. Jadi pas masuk itu lukisan dulu, setelah lukisan jadi ada kayak meja nggak begitu besar, tapi di situ ada pajangan badut. Jadi kayak badutnya itu bukan bahan kain ya, emang kayak pajangan badut gitu badut. Biasanya kita pulang selalu lewat gerbang yang parkiran motor. Ketika malam itu harus lewatin situ, nggak tahu kenapa pas masuk itu Rahma denger banget pas lagi lewatin pajangan badut itu tuh kayak ada suara kayak gitu, diam aja, tapi suaranya tuh pelan banget kayak hai, tapi tuh suaranya bukan suara perempuan ya, jadi nggak jelas entah tuh anak, yang jelas suaranya kayak anak-anak usia SD lah, SD, TK ke SD, tapi nggak tahu itu laki nggak tahu perempuan, jadi kayak halus banget. Tapi bukan suara perempuan, bukan perempuan dewasa, itu bukan. Itu jelas banget, kayak itu kenceng di telinga, tapi halus kecil gitu, tapi jelas di telinga. Akhirnya di situ sudah mulai, ini ada apa ya? Perasaan kosan ini fine-fine aja, enak, adem gitu, maksudnya kok begini ya? Keingat lagi dong si cewek itu, karena kan tadinya sempat lupa karena kita asik ngobrol gitu. Akhirnya udah cuma bisa istighfar, masuk kamar, ngobrol lagi lah mama. Mel, tadi waktu ngelewatin ruang, kita nyebutnya ruang tamu, itu kan ada pajangan badut ya, denger nggak di situ tadi ada suara apa gitu? Kagak, dia bilang itu. Dah mau ngantuk nih, besok kita kan berangkat pagi. Skip lah di situ. Oh ya udah. Setelah kejadian itu, kejadian kedua yang aku alamin adalah pulang kuliah sekitar mau maghrib, udah tinggal azan kali, itu dikit lagi azan, itu aku dengar juga suara hai di telinga, karena aku ngelewatin parkiran, tapi ketika aku habis ngelewatin parkiran itu aku ngelewatin pintu. Nah pintunya itu ada, di situ ada pajangan badut itu. Nah di situ ada kayak gitu suaranya, gitu lagi. Itu cuma udahlah lagi capek kuliah, halo, udah masuk. Nah malam itu atau kenapa gelisah banget tidur itu di situ, gelisah banget. Kenapa ya kok nggak bisa tidur gitu,
gelisah banget, bener-bener apa ya, kayak ada sesuatu tapi kita nggak tahu apa gitu, kayak gelisah, rasanya enak banget, ngotak-ngatik handphone cuma gitu doang, taruh lagi, nonton TV kan ada fasilitas TV juga gitu di situ, matiin gitu, nggak bisa tidur. Lalu bangunin si Amel, Mel, Mel, karena jadi gini, pada saat lagi nyalain TV itu sebenarnya sempat udah fine tuh, tiba-tiba dengan suara keran bunyi. Makanya kenapa akhirnya mulai gelisah lagi, karena terganggu dengan suara keran itu. Aduh, ini siapa sih nyalain keran malam-malam gitu kan? Padahal udah fine, udah enak nonton TV, udah maksudnya udah enak lah, udah nggak segelisah tadi. Tiba-tiba dengar suara keran, dan itu sangat mengganggu banget gitu. Kok dari tadi kayaknya nggak dimati-matiin gitu kan? Ih, bete banget kan? Akhirnya matiin TV. Yang bikin jadi gelisah lagi itu karena kedengaran suara keran itu. Akhirnya bangunin lah si Amel ini. Mel, apaan? Dia udah tidur tuh. Mel, bangun dulu Mel. Bangun lah dia. Apaan sih? Lo dengar suara keran gak sih? Karena gini, aku kan baru ya di sana, jadi aku nggak tahu dong aktivitas di sana, kalau malam ada yang nyuci, ada yang apa tuh nggak tahu. Karena aku kalau nyuci pagi, bangun jam 6, setengah 7 nyuci dulu baru berangkat kuliah gitu. Jadi nggak tahu kalau malam tuh ada aktivitas apa, nggak tahu dong. Mel, denger gak sih ada suara keran nyala gitu kan? Udah biasa. Paling orang ngambil air kali kalau nggak buat nyuci motor, kayak nyuci mobil, atau mungkin orang nyuci. Baru tahu tuh, oh berarti kalau kamu suka ada aktivitas. Tapi kok dari kemarin-kemarin nggak denger ya? Oh mungkin emang kebetulan kali. Kok nggak berhenti, udah itu kayak aktivitas orang mandi gimana sih bang? Beda ya bang, kalau cuma dia hanya keran cuma buat ngisi ember kan suaranya beda sama orang mandi. Itu kayak orang mandi bang, suaranya kayak ada bilas-bilas gitu lah, beda lah gitu. Bangunin lagi, Mel, bangun dulu deh. Tapi kok ini aktivitasnya kayak bukan, apalagi sih, dia kayak kesel gitu kan. Terus aku ngelihat layar HP-nya si Amel tuh kayak nyala gitu. Cuma mungkin digetarin kali ya karena tidur, aku juga nggak tahu. Mel, HP lu nyala tuh. Akhirnya alasan ngebangunin dia kan HP-nya nyala tuh. Terus dia duduk, pasti malam-malam dibuka HP. Dia yang ngeliatin. Sebenarnya tuh ngeliatin Amel tuh sambil ngedengerin suara si keran itu lagi. Kok ini aktivitasnya kayak bukan kayak orang nyuci atau apa sih, kayak orang lagi mandi, kayak orang bilas. Itu terngiang begitu. Nggak lama aku ngeliat ekspresinya si Amel ini kayak gimana sih, yang lagi ngantuk tiba-tiba shock ngeliat gitu. Terus nanya, kenapa lu? Dia nunjuknya gini, kayak gemeter gitu. Ternyata dari si Lia, SMS dari Lia. Gila ya, susah banget bangunin lu, gue telepon nggak diangkat-angkat, dia bilang gitu. Lu denger suara orang mandi gak sih? Udah setengah jam loh gue denger orang mandi. Dia bilang gitu. Tapi dia cuma sampai situ doang, dia gak cerita lagi. Kok sama ya sama lu? Dia bilang gitu tuh si Amel itu. Ya mana gue tahu, lu lihat sana. Enggak, dia bilang gitu kan. Ih, gak apa-apa, udah sana lihat gitu kan. Orang ngintip doang sih, gak usah keluar. Gue bilang gitu ke Amel. Terus Amel ngintip lah dari jendela. Nggak ada apa-apa, dengan polosnya dia tuh, dengan lugunya dia, dia anak aneh ya, orang jelas kedengeran. Coba lihat sama dia, keran doang nyala tapi nggak ada apa-apa. Ini orang nih biasaan nih, memang nih suka begini nih. Padahal tuh jarang banget keran itu suka mati sendiri tuh, maksudnya air nggak keluar itu jarang, karena kita juga ada toren kan, jarang banget. Biasaan nih paling nih orang. Dia tuh pasti dengan polosnya yang selalu berpikir positive thinking bahwa itu paling orang gitu loh. Padahal pada saat dia ngintip, coba lihat lagi gitu kan. Itu aku ngeliat ada cewek bang, lagi keramas. Asli. Dan dia bilangnya, pasti nih orang lupa. Coba lihat lagi. Itu makanya suruh ngeliat lagi. Enggak, udah paling orang. Berarti dia enggak kan. Situ udah nggak karuan. Ternyata si Amel nih ngomong, lu udah lihat belum? Soalnya gue ngeliat ada yang mandi. SMS bawahnya, udah lihat belum? Nanya gitu kan? Si Lia itu, udah lihat belum Mel? Soalnya gue ngeliat ada yang mandi nih. Tapi si Amel ini nggak ngebaca, karena dia udah yang kebiasaan, dia emang ngantuk, emang lagi udah tidur, dan dia emang kita bangunin gitu kan. Yang baca akulah gitu, karena ngeliat. Karena masih handphone kan, dia ngasih lihat gitu kan, nih lihat deh. Bingung nih, mau ngasih tahu Amel gimana? Iya dong, karena satu Amel penakut, kedua posisi dia juga ngantuk gitu kan. Gak lama HP-nya bunyi.
Mel, dia nelpon. Alah, nih anak ribet banget deh dia ngedemenin. Apaan lagi? Please temenin gue tidur. Gue takut. Lu kenapa sih? Udah lu pokoknya temenin gue. Nah si Lia ini mungkin paham juga kali ya kalau si Amel ini penakut banget orangnya. Mungkin ya. Jadi kayaknya dia tuh kayak mencoba untuk, udah deh lu mendingan kesini aja deh temenin gue takut. Tapi dia tidak menceritakan kronologisnya, cuma bilang gue ngeliat ada yang mandi. Tapi si Amel ini nggak ngeliat karena kan yang baca aku kan. Amel ini nggak ngeliat, nggak baca. Hadoh, ribet nih. Lu aja deh yang tidur sini, dia bilang gitu kan. Please temenin gue tidur sini. Itu SMS-nya tuh yang, ayo dong temenin, please temenin. Udah gitu-gitu mulu deh SMS-nya. Gimana nih? Si Amel nanya, kenapa? Si Lia minta temenin, katanya ketakutan. Serah gitu kan. Padahal, aduh Mel, jangan kek. Karena kan Amel nggak tahu kan. Ya udah deh, lo bawa tuh bantal. Cakep, jadi dong ke sana. Otomatis kan kalau mau ke kamar Amel ngelewatin itu. Walaupun dia di seberangnya, karena di bawah tangga. Itu tapi sosok yang Rahma lihat pada saat dia ngintip itu adalah pakai baju putih. Bukan baju merah, tapi baju putih bukan baju. Kayak hordeng atau kain kayak spray warna putih atau hordeng. Itu kayak nutupin badannya gitu. Nah, rambut itu kayak dikedepanin semua. Jadi ini pintu kamar mandinya nggak ditutup sama dia? Jadi enggak, jadi gini. Posisi itu ada keran. Dia itu ada di bawah tangga. Jadi kelihatan kalau kita buka jendela gitu ada mesin cuci, sampingnya itu keran. Gitu. Jadi dia bukan kamar mandi posisinya. Ngerti nggak? Iya. Dan dia keramas di situ, kalau Mbak Rahma tuh ngeliatnya keramas. Iya, kayak mandi gimana sih, rambutnya dikedepanin, tapi kayak ditutupin pakai kain. Jadi kayak bukan baju ya, kalau baju kan kelihatan pakai baju, dia kayak ditutupin pakai kain gitu. Kain putih gitu, kayak entah spray, entah apa gitu, kayak kain putih gitu. Rambutnya ke depan semua. Itu pada saat ngintip. Akhirnya balik lagi ya si Amel itu. Ya deh, bawa bantal tuh, dia bilang gitu. Kayaknya si Lia cuma punya bantal 2, dia bilang gitu, bawa bantal lah. Sama selimut kalau takut dingin, soalnya selimutnya si Lia paling cukup buat berdua, jadi biar Rahma buat sendiri aja. Aduh, PR banget sih, kenapa harus iyain gitu. Serius Mel, kesana. Ini kenapa lagi? Dia bilang gitu kan. Papa kan udah ngantuk. Ya udah, Amel keluyur duluan. Jalan duluan. Dia jalan duluan. Rese nih anak. Jangan lupa kunci pintu. Jalannya sih dia nggak lari, jalan biasa. Cuma kan tetap aja mas, namanya kita harus kunci pintu. Dan pada saat keluar kamar tuh sosok masih ada. Nah di situ positif thinking nih, anak kayaknya ngantuk deh. Si Amel nih ngantuk, mungkin nggak ngeh atau gimana. Karena emang dia jalan aja udah, dia nggak cepet, tapi kayak orang ngantuk gimana sih mas jalannya kayak gitu. Aduh, ada lagi tuh kunci pintu tuh udah sampai gemeteran. Terus Rahmat teriak memang, Mel tungguin gitu kan. Yalah kesini doang, dia bilang gitu kan, tunggu. Dia tuh kayak gitu. Tuh udah gemeteran kunci pintu. Akhirnya Rahma lari kamar dia. Aduh, makasih banget ya lu berdua mau nemenin gue gini ya. Adalah akhirnya di situ tidur lah nih. Udah deh tidur aja deh, kata si Amel gitu kan. Besok kan kita kuliah, dia bilang gitu. Iya, lu pada tidur deh, kata si dia gitu. Mungkin dia udah tenang kali ada temennya ya. Entah Lia udah tidur apa belum, yang jelas Amel udah tidur nih, lampu dimatiin semua. Aktivitas si air itu sudah tidak ada. Ketika kita sudah selesai masuk, ngobrol sebentar, pas udah matiin lampu, kita tidur deh besok kuliah. Itu aktivitas udah gak ada. Tapi Rahma gak bisa tidur. Gak bisa tidur sama sekali, yang cuma diem aja. Tadi apa ya? Logikanya gini loh, kita punya kamar mandi. Kalau dia kos di kamar mandi dalam, kan di kamar mandi udah ada. Gak mungkin dong dia di luar ngapain gitu. Atau mungkin dia anak kos yang ngekosnya yang kamar mandi di luar. Yang ngapain juga, itu tengah malam loh. Sekitar jam setengah 12, setengah 1. Udah malam banget lah itu. Lupa itu udah malam banget. Logikanya gitu kan, perempuan. Kenapa bilang perempuan? Kan rambutnya tuh, badannya aja udah kelihatan perempuan banget. Terus rambutnya tuh ke depan semua. Tuh, gak tahu dah panjang semana, yang jelas ke depan semua kan. Mikirnya ya otomatis kan kita pikirnya udah pasti perempuan gitu kan. Laki-laki pun juga ngapain gitu kan. Gak lama lagi. Itu sambil menjemin mata. Ada suara dek di tembok, dek. Itu dari arah kamar mandi, tapi dari luarnya gitu, karena kebetulan tembok kamar mandi belakangnya itu pekarangan masjid, tapi sebelumnya Rahma nggak tahu kalau itu pekarangan masjid. Nggak tahu. Dek, terus dengar suara kayak delman lewat, budak delman itu. Karena bangunin lah si Lia ini, li. Nah tapi dia kayak mungkin udah tidur gitu, mungkin baru tidur apa gimana. Nggak denger apa-apa gitu kan, dengar suara apa gitu nggak dengar.
Kita tidur aja, si Leo ngomong gitu. Akhirnya di situ yang dia berusaha untuk mencoba untuk tidur, dan alhamdulillah tidak ada gangguan apa-apa lagi. Suatu hari ceritanya ini kebetulan lagi masih di kampus dan harus sholat maghrib di masjid itu, karena memang dari situ mau lanjut makan sama teman-teman, jadi nggak balik ke kosan dulu gitu. Sholat lah di masjid kampus ini. Selesai sholat, sama si Amel tuh lagi duduk di tangga turun gitu kan, ada tangga buat pakai sepatu gitu kan. Nanya lah, Mel, itu kurung batang ya? Jangan. Oh, ada kurung batang di sini gitu kan. Gue nggak mau sholat malam di sini, kan nakutin dia. Lu jangan nakutin, dia bilang gitu kan. Ntar yang nemenin gue sholat isya kalau jadi si Amel ini anak organisasi banget gitu ya. Ntar kalau gue lagi pulang malam gimana gitu kan, gue sholat isya sini, lu jangan nakutin. Terus kan lagi nakutin begitu, merhatiin, jadi si kurung batang ini nempel banget sama tembok. Dan temboknya itu kayak ada apa sih, ventilasi kamar mandi, tau kan, udah berjejer. Dilihatin, Mel, itu rumah tapi kayak kontrakan ya Mel ya? Terus dia nengok, ye itu kosan kita. Kaget dong, serius? Gue bilang gitu. Iya itu kan kosan Lia yang belakang apa yang nempel sama kurung batang itu. Diam dong, itu deg. Keinget pada saat malam itu ada suara deg gitu kan. Itu serius kamu lihat, lu tanya aja Lia nanti kalau nggak percaya, dia bilang itu. Sambil ngebayangin arah apa benar itu kosan gitu kan. Beneran tuh kosan, bodo amat kata saya gitu. Cabut gitu kan. Udah cabut. Wah itu udah mulai terngiang-ngiang lagi lah. Ini apa lagi ya gitu. Setelah itu udah pikiran tuh udah sebenarnya udah gak sanggup gitu. Kayak pengen apa cabut aja kali ya. Tapi alasannya apa ya? Amel kan penakut gitu kan. Apa ya alasannya ya kira-kira ya? Yang maksudnya itu supaya dia tuh nerima tapi dia itu nggak ketakutan gitu. Bentar. Di sini bunyi mulu nih. Iya. Kenapa sih? Pintu nggak, Mbak? Iya. Bunyi tapi terus. Nggak, kirain biasa. Nggak biasa, Mbak. Soalnya ke waktu di lonceng juga gitu, Mas. Makanya minta temenin suami. Ceweknya datang, aku mau pingsan di stasiun itu ya Bang. Makanya ini nggak. Tapi nggak pernah begini sebelumnya. Udah, anteng aja kayak gini. Ini desa udah 3 kali, makanya udah. Ya udah, lanjut aja Mbak, yuk. Lanjut ya. Maaf ya Mas. Nggak apa-apa. Aduh, jadi ngeri. Jadi nggak enak sebenarnya. Apa-apa. Oke. Kebetulan gini, ada temennya Amel yang mau nginep juga, tapi ini temen jurusannya ya, aku nggak kenal gitu, maksudnya cuma balik lagi cuma kenal tampang tapi nggak kenal dekat gitu, cuma tahu tampang. Namanya Sisil. Suatu malam tuh telepon, kejadiannya itu nggak jauh dari hari itu juga. Halo Mel, gue numpang nginep ya, nggak apa-apa kan? Bilangin dong sama temen lo Rahma, nggak apa-apa lah, semalam aja. Tuh kan, ya aku sih nggak apa-apa. Gimana mak? Ya nggak apa-apa lah, karena kan cewek dong, maksudnya biarin aja lah. Toh juga kamar juga nggak sempit gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, enak malah rame gitu kan. Oke, ntar gue kesana jam 10-an ya, agak malam lah dia bilang gitu. Dan nih dia datang nih, sekitar jam 9 jam 10-an lah dia datang, main ngobrol-ngobrol seperti biasa. Dia nggak jadi nginep dong, sekitar jam 3:30, 4-an deh. Mel, gue balik ya. Lalu katanya nginep. Emang pada saat malam itu kita emang lagi begadang dan emang lagi cerita-cerita, dan kebetulan besoknya kita kuliah satu mata kuliah bareng, mata kuliah umum, dan itu siang jadwalnya. Yeah. Itu malam Jumat kejadiannya. Jadi kita santai lah gitu. Ya udahlah, akhirnya ngobrol-ngobrol segala macam sambil nonton di laptop gitu kan. Gue balik ya. Lah, katanya nginep. Gue jemput, dia bilang gitu kan. Mulai biasa lah gitu, kita benceng-cengkan segala macam. Terus ya udah bentar ya, gue telepon si penjaga kosan, kita sebutnya Teteh. Nah si Teteh ini penjaga kosan, yang punya kosan tuh cowok, si bapak itu. Jadi yang jaga ini Teteh, dia tuh suami istri di situ. Cuma karena suaminya kayak kerja serabutan gitu, jadi jarang di situ. Jadi si Tetehnya itu yang stay di situ, tapi suaminya sering ke situ juga. Nah yang si bapak itu, yang punya kosan itu cowok, bapak-bapak. Yang di awal ya. Tapi nggak tinggal di situ ya, nggak tinggal di situ. Udah ditelepon, Teh, temen gue nih mau balik, biasa bukain gerbang, maaf ya temen gue nih emang nih ngerepotin si Sisil gitu. Udah tuh, oh iya udahlah pokoknya nggak tau lah, kan tuh yang nelfon si Amel kan.
Udah noh, katanya si teteh, dia nungguin. Emang biasanya gitu. Jadi kalau ini ya udah, gue tunggu di dekat gerbang gitu. Pamitan segala macem. Udah kan nggak ada apa segala macem. Besok paginya, itu pagi-paginya kan si Sisil emang karena kita mata kuliah bareng kan. Dan kebetulan siang, dia pagi udah datang nih. Dia sekitar jam berapa ya? Jam 9-an dia datang. Gedor-gedor. Wah bangun gitu kan. Wah gila nih anak pagi-pagi baru pulang sekarang dia ketawa-tawa aja. Ya biasalah happy bis jalan sama cowoknya apa gimana entahlah. Dia gedor-gedor. Dia curhat nih. Kesel banget. Tai banget tuh si penjaga kosan lu. Hah? Kenapa kata Syahna? Gila gue nanya nih. Dicuekin dong katanya. Padahal maksud gue kan karena gue nggak enak ya malam-malam ngebangunin dia. Maksudnya bukan mama sih pagi buta ngebangunin dia gitu kan. Biar ngenakin aja gitu. Kan gue nggak enak juga, gue juga tahu diri. Cuma gue ajak ngobrol, gue ucapin makasih aja nggak dijawab. Diem dong. Amel tahu banget si teteh ini orangnya asik banget. Sangat-sangat asik. Yang gimana sih yang heboh, yang deket banget sama anak-anak kosan. Jadi bukan tipikal, dia secapek apapun, sekesal apapun sama anak kosan, dia nggak pernah jutek. Segitunya loh orang itu. Saking mungkin dia mikirnya ya nggak enak kali ya namanya balik lagi dia akan sana penjaga ya. Jadi dia friendly banget dan maksudnya asik banget lah itu si teteh itu. Pada saat dia ngomong, itu penjaga kosan lu gila ya. Gila, gue juga tahu diri. Ngelotos mulu di si Sisil nih. Gue juga tahu diri lah, dia bilang gitu. Gue juga nggak enak, gue juga tahu ganggu tidur segala macem lah, ngoceh-ngoceh gitu. Gila ya, sampai gue tanya nggak dijawab. Bahkan gue ucapin makasih aja nggak dijawab. Lu tanya tuh sama cowok gue, karena cowoknya nunggu depan gerbang kan. Terus gak lama denger suara orang nyapu nih. Nyapu, entah nyapu entah ngepel gitu. Teh tuh, si Amel ngomong gitu. Teh, nah niat si Amel ini mungkin mau negor kali nih, mau negor si teteh itu, lu kenapa sama temen gue nanya apa dicuekin apa, bahkan ngucapin makasih dicuekin gitu kan. Teh, iya, Mbak Amel, tuh kan, kenapa? Sini teh, udah tuh pintunya dibuka lebar tuh, tadinya kan cuma ditutup begitu aja tapi nggak dirapetin kan. Teh, lu kenapa sama temen gue, masih Sisil? Dia diem. Kenapa? Dia bilang gitu. Dia bingung kan. Kenapa apanya mbak? Ngomong gitu. Jawa kan, orang Jawa nih. Kenapa apanya mbak? Bilang gitu kan. Kan tadi pagi gue nelfon lu tuh, minta tolong kan, bukain gerbang nih. Si Sisil kan mau balik. Dia ngajak lu ngobrol, bahkan ngucapin makasih, nggak lo jawab. Itu dia sambil megang entah papel gitu, kayak lupa. Dia megang sampai bengong. Jam berapa mbak? Ngomong gitu. Dicek dong dari HP-nya kan nelpon kan. 3:30 nih. Dia diam aja. Lah iya saya memang bangun pagi sih mbak tiap hari. Tapi saya 3:30 belum bangun mbak. Dan gak ada telepon masuk dari mbak tuh. Otomatis pikiran Amel dia bohong dong. Iya. Ada panggilan kan beda. Panggilan keluar kan kalau HP dulu itu kan ada berapa menit berapa detik kan kelihatan kan. Iya. Lu lihat sendiri. Tuh 1 menit berapa detik gitu lupa, pokoknya nggak nyampe 5 menit sih, 1 menitan lah, malah cuma 1 menitan gitu. Lihat nih waktunya juga ada, dia angkat sama lu, orang gue ngobrol kok sama lu. Enggak mbak, nggak ada telepon, tak ambilin nih HP saya. Paling udah dihapus kata Sisil gitu, dia dengan rumah sendiri tuh karena kesel. Kira gue dijutekin, dia cuma nunduk aja tuh, buka pintu doang. Diam aja, dingin banget, maksudnya dingin itu emang bener-bener dicuekin gitu. Dia cuma buka gerbang, udah kata si Sisil gitu kan. Paling dia hapus kali tuh kalaupun memang dia percuma lah ngambil bukti. Sisil tuh udah kesal. Sisil ini orangnya emang judes lah gitu, maksudnya ya gitulah emosional. Ya aku di situ cuma diem aja, cuma nontonin mereka aja karena aku kan nggak tahu apa-apa, maksudnya cuma ya udah gitu. Udah Sil sabar, cuma nyabar sabar tuh lagi diambil HP-nya. Bener Mbak Amel, dia datang karena nggak enak kali. Bener Mbak Amel, saya nggak mungkin kayak gitu. Ya ampun Mbak Sisil, kan saya sudah kenal Mbak Sisil, ngomong gitu. Tanya suami saya, orang suami saya juga yang bangunin saya kok, itu saking saya nyenyaknya saya dibangunin 4:30. Ngomong gitu. Diem dong. Nih, gak ada, udah dihapus kali. Ya ampun Gusti, saya nggak mungkin kayak begitu. Si tetehnya ini juga nggak enakan kali ya. Bener. Akhirnya Amel yang satu di sisi lain dia nggak enakan, dia kan orangnya ini banget ya sama temen tuh, berusaha untuk gimana caranya temen tuh harus nyaman sama dia. Pokoknya dia kayak yang
wajar ya, kalau menurut Tama wajar ya kalau si Amel ini nggak percaya masih Teteh itu, karena jelas-jelas di HP dia ada, di HP dia nggak ada. Ya satu-satu pemikiran negatif kita, negatif thinking kita adalah dihapus dong. Akhirnya ya udah deh Teh kalau gitu, makasih ya. Terus si Sisil tuh masih dalam keadaan kesel. Mbak maafin ya, tapi bener kok. Ya udah Teh, ya udah tuh. Diam-diam si Amel ini nelfon si penjaga si bapak kosan. Karena kosan itu tetap ada CCTV. Ada CCTV-nya. Si Amel ini ngomong gini, biar enak kali ya kita tanya sama bapak kosan lewat CCTV. Jadi kan si Teteh nggak bisa ini lagi dong, nggak bisa bergelit lagi gitu kan. Biar enak nih Sil, gue nggak enak sama lo ntar kapok lagi main kesini. Telepon langsung, bapak maaf sebelumnya, bapak ada waktu kapan pak mau main? Alasannya AC nggak ada. Oh ya ntar saya kesana, nanti saya kesana, saya coba cek dia bilang. Akhirnya baru kesana itu entah keesokannya apa 2 hari kemudiannya tuh datanglah, oh mbak gini. Akhirnya datang bahaslah tentang CCTV. Nah ruang CCTV itu kan di kosan itu, otomatis kan emang mau nggak mau tetap harus datang. Cuma biar si bapak ini maksudnya mau bantu, jadi alibinya ke AC dulu, baru bahas masalah CCTV itu, mau ngecek itu. Maaf sebelumnya pak, boleh minta tolong nggak mau ngecek CCTV? Kenapa ada barangnya hilang atau gimana? Enggak sih, cuma pengen lihat aja. Takutnya ada, karena kemarin alasannya temen ada yang datang gitu lah. Terus nggak enak aja, benar nggak temen yang datang, karena kita nunggu kita nggak gitu. Oh iya tanggal jamnya tahu kan? Dilihat nggak ada orang. Jadi si temanku si Sisil, temannya Amel si Sisil ini keluar itu sendiri. Dan jadi CCTV-nya itu jarak dari CCTV kan nempel di deket pintu masuk itu kan, sama gerbang itu lumayan jauh. Karena kan parkirannya luas tuh buat parkir mobil kan. Jadi nggak begitu kelihatan banget dong. Tapi memang tidak ada orang sama sekali kecuali Sisil. Ini teman mbaknya. Kita tuh yang kebetulan Rahma nggak ngeliat, yang ngeliat Amel. Karena kan nggak boleh, cuma satu orang doang kan. Jadi Amel. Dan Amel tuh ngeliat emang bener-bener nggak ada orang. Bahkan nggak tahu itu siapa yang buka. Sampai akhirnya kok ini gerbang nggak ada yang ngunci ya? Karena bisa kebuka. Iya dong, nggak ada orang. Ini temen Amel kan? Kok akhirnya dijelasin sama Amel. Jadi gini. Tapi si bapak ini seolah-olah paham nih. Cuma, oh ya udah. Kalau bisa ini cuma Mbak Amel aja yang tahu. Nanti saya yang selesaikan. Nah nggak tahu tuh maksudnya apa. Entah mungkin selesaikan ngobrol sama si tetehnya apa gimana. Entahlah. Cerita lah Amel nih. Sil, udah tenang. Udah sekarang udah gak usah kesel sama si teteh. Tapi nih alibi ke sisinya adalah mau diselesaikan oleh si bapak kos. Tapi cerita ke Rahma beda. Gak ada dong si tetehnya. Karena nggak takut sih. Sisil ini nggak mau main lagi kan, karena Sisil kan orang emosional segala macam. Gitu. Serius tuh? Iya nggak ada di CCTV. Sampai si bapaknya itu netting, dia bilang gitu, netting gimana? Ya iyalah, dia pasti kan mikirnya gue punya kunci, orang tuh teman gue kan yang keluar, gimana sih lo? Dia bilang gitu. Iya juga ya Mel, gue bilang. Terus gimana sih tapi anehnya si bapaknya kayak, ya gue sih wajar ya, gue ngerasa takut dia netting gitu. Tapi si bapaknya malah kayak soalnya percaya malah sama gue, malah yaudah mbak, intinya ini di keep ya, jangan sampai kedenger sama yang lain. Disitulah pas denger penjelasan si Amel itu, kok jawaban si bapaknya begitu ya. Cuma nggak Rahma sampein ke si Amel itu, cuma mikir aja gitu, kok gitu ya penyampaiannya gitu. Nah si Amel ini cuma jawab itu, untungnya sih percaya gitu. Maksudnya soalnya si bapaknya bilang udah ya mbak Amel, dia udah Amel, manggilnya Amel, udah Amel, intinya ini cukup kamu aja yang tahu, nggak usah diceritakan lagi. Jadi maksudnya udah cukup kamu keep silent lah gitu, kamu keep ini gitu. Ya Amel kan anaknya emang lugu-lugu, emang anak penakut, jadi ya aja gitu. Dan dia emang pikirannya selalu positive thinking, saking polosnya gitu, ya aja. Udah tuh udah clear dari situ. Itu udah makin gak karuan, sampai mikir ada kejadian apa lagi ya, sampai kayak gitu. Dan mungkin emang bener ya, kita tuh jangan sembarangan ngomong. Akhirnya kesampaian gitu kan. Bener aja, ketika kita lagi ngumpul, teman-teman lagi main semuanya, sosok perempuan tuh datang, yang pakai baju merah. Kita tuh lagi, sebenarnya sih bukan teman Rahma ya, lebih ke teman-temannya si Amel ini. Kan mereka kan jurusan broadcast, otomatis kan ada foto-foto gitu kan, yang mereka lagi ngumpul, mungkin lagi bahas kayak, yuk kita mau kemana buat foto segala macam lah, entah itu mata kuliahnya dia gitu kan.
rame banget tuh di kamarnya Amel pada bercanda. Ya karena itu bukan mata kuliahnya Rama, ya Rama nggak gabung dong. Tapi kan Rama kenal juga, mereka tetap asik, cuma Rama di luar aja gitu. Di luar sambil main HP, ngobrol lah sama ada beberapa temen. Terus nggak lama temen tuh masuk. Ntar ya mau briefing dulu nih, kita mau ngomongin masalah foto segala macam, monggo gitu. Ya udah, Rahma di luar tuh sambil ngutak-ngatik HP-nya si Amel, HP apa laptop, ngutak-ngatik laptopnya Amel. Itu sekitar malam masih jam 8-an ya kalau nggak salah tuh. Gak lama si cewek itu datang, posisi datang, jalan, duduk, tapi jadi di situ ada tiga meja, 3 payungan gitu. Nah yang paling pinggir itu depan kamarnya si Amel, dan dia itu posisinya yang paling ujung sana, jadi ujung sama ujung nih. Dia awal di sana, terus dia jalan ke arah meja samping, yang meja tengah itu. Dia di situ, dia duduk. Dia cuma bilangin lu jangan berisik. Tolong bilangin jangan berisik. Sambil nunjuk ke kamar Amel. Emang rame banget, berisik banget tuh kejadiannya Jumat malam Sabtu. Diem dong di situ, bingung. Ini ya di sisi lain takutnya dia penghuni situ kan, balik lagi nggak kepikiran sosok ini aneh-aneh. Diem. Dia jalan lewat mana ya? Sempat tuh terlintas. Kok udahlah, mungkin tadi saking fokus yang ngeliat laptop nggak kali. Karena kalau seandainya dia lewat atas pun, dia pasti ngelewatinya belakang Rahma jalannya. Iya dong, karena kan Rahma posisinya ada di meja payung paling pinggir sini, yang deket jalan masuk utama itu. Tapi kalau dia ada di kamar Little L, harusnya Rahma ngelihat ada yang buka pintu, karena itu pintu tutupan semua. Yang kebuka cuma sebelah Amel, karena emang anak broadcast juga gitu, satu kampus juga. Itu doang yang kebuka. Nggak mungkin juga dia dari situ. Harusnya Rahma tahu dong kalau dia dari situ gitu kan. Bilangin dong jangan berisik. Dia gitu. Serba salah dong. Waduh. Di sisi lain maksudnya apa? Tapi kan pikiran Rahma gini, oh mungkin dia merasa terganggu udah malam. Iya. Tapi Rahma nggak tahu kenapa di situ sempat terbesit, kok ini orang bajunya tetap sama ya, merah lagi. Kan nggak mungkin mas. Maksudnya bajunya tetap sama. Maksudnya kok kayaknya itu aja gitu yang dipakai gitu loh. Oh iya ya. Tapi kan waktu pertama kali ngeliat dia udah lama. Mungkin emang dia kebetulan pakai bajunya sama. Udah tuh akhirnya Rahma nggak tahu kenapa nurut aja gitu, nyuruh teman-teman tuh jangan berisik gitu. Akhirnya Rahma ketok tuh, woi jangan pada berisik lu, itu kan nggak enak udah malam. Ada yang jawab nih temennya Amel nih, karena situ ada cewek ada cowok rame. Dia ngomong gini, ya elah masih jam segini, emang biasa mas sebenarnya. Maksudnya kalau mulai weekend tuh biasa rame gitu. Masih jam segini santai aja sih cuy, ngomong gitu. Jam berapa nih? Baru kelar dia ngomong. Tiba-tiba ada salah satu temennya Amel yang cewek di dalam tuh ketawa. Dan ketawanya itu kayak orang ketarik uratnya gitu sih. Tapi dia ketawa. Awalnya nggak ngeh kalau dia tuh kesurupan. Orang ketawa dikiranya kan lagi bahas apa ketawa. Ngehnya, kok dia kaku? Kenapa tuh? Gitu kan. Akhirnya Rahma cuma bilang, kan tadi udah dibilangin jangan berisik. Karena di situ antara elah ada kejadian ini lagi, kesel gitu kan. Kenapa sih harus ada kejadian kayak gini? Tapi di sisi lain kayak, oh ya udah tuh karena lu yang asal ngomong gitu. Ngomong kayak ya elah, ngomong emang kayak nyeleneh gitu kan. Itu 2 jam mas. Itu udah sampai manggil ustadz, udah sampai dibahas, nggak kelar sama sekali. Begitu terus akhirnya kita teman-temannya memutuskan untuk bawa pulang aja kali ya. Apa gimana ya? Udah dibawa keluar aja dulu. Nah ada yang orang situ juga ngajak kayak ada nih kalau mau di daerah sini nih deket situ juga gitu. Bawa aja ke sana kayak tukang pijat tapi dia ngerti gitu. Ada nih tukang pijat dari sini ke sana aja. Otomatis kan ngeluarin mobil dong. Ya udah bawa mobil. Kok nggak langsung mobil? Mereka udah pada panik juga 2 jam nggak kelar begitu mulu ketawa doang. Ntar diem, tegang ketawa lagi. Begitu terus. Rahma di situ tuh cuma diem karena satu bukan teman dekat, maksudnya udah dikasih tahu juga gitu kan. Jadi Ahmad tuh malah emosi, lu juga nih cuma diem aja. Ya gue harus gimana? Satu gue nggak kenal, maksudnya nggak kenal deket cuma kenal gitu doang. Kedua kan gue udah kasih tahu, agak sedikit cekcok nih ya masih Amel tuh. Amel akhirnya udah panik juga kan karena nggak enak balik lagi. Amel kan tipekannya selalu gimana caranya temen tuh nyaman gitu main ke sana gitu. Udahlah gitu, udah rungsing juga. Ternyata Amel nggak ikut nih. Ya udah deh, beberapa yang nganterin keluar naik mobil, bawa mobil, dapat info keluar dari kosan itu pingsan. Bener-bener pingsan, nggak diem, pingsan, bener pingsan. Yang tadi kesurupan. Iya, padahal selama 2 jam itu dia cuma diam. Iya kaku tapi diam. Terus tiba-tiba kayak kaku lagi, ketawa.
terus diem, kaku lagi ketawa, tapi tidak pingsan ya. Iya. Jadi nggak dibilang sadar pun kita nggak tahu tuh sadar apa enggak ketika dia diam, karena diamnya itu juga dia tetap kaku. Tapi ketika dia ketawa tuh lebih kaku lagi. Jadi uratnya kayak ketarik gitu, kaku lagi, terus dia ketawa gitu. Ternyata dapat info setelah keluar, ya baru melewat, baru banget jalan kali, pingsan tiba-tiba. Di dalam mobil itu pingsan, akhirnya ternyata dibawa langsung ke rumahnya. Nah, karena ada salah satu yang ikut di situ bilang bapaknya dia juga orang ngerti nih. Langsung ada, bawa pulang kan bapaknya orang ngerti gitu. Barangkali nanti bapaknya lebih ngerti daripada kita salah-salah bawa, nanti kita yang bermasalah gitu kan. Jadi dianterin, kebetulan jaraknya itu cuma setengah jam dari kosan itu, nggak nyampe malah. Sekitar 20 menitan lah, nggak begitu jauh. Akhirnya dibawalah pulang tuh. Nggak tahu gimana ceritanya, malamnya itu kita diinfoin, kata bapaknya diganggu sama perempuan di sana. Dan Amel yang tadinya berpikir bahwa emang anak ini sensitif, maksudnya anak ini yang gampang, karena di kampus dia lebih sering di kampus, tapi nggak sering banget, maksudnya nggak sebulan, nggak beberapa kali pernah selama kuliah di situ, itu selalu di kampus, nggak pernah gitu ketika lagi main ke tempat Amel itu dia begitu, nggak, emang main pun juga dia nggak lama gitu. Dan Amel tuh yang tadinya cuma yang mikir emang dia yang suka begitu, jadi yang karena diganggu sosok perempuan di sana. Dan itu Amel tuh udah langsung, Rahma siapa? Cuma diam aja. Nggak tahu kenapa nih di pikiran Rahma, apa iya cewek baju merah itu? Itu. Tapi ya balik lagi nggak kepikiran ke sana gitu maksudnya. Cuma apa iya ya si baju merah itu gitu. Karena kan dia ngasih tahu, bilangin tuh jangan berisik. Ya dong, karena sebelum kejadian itu. Udah di situ udah nggak karuan, udah nggak ngerti gimana lagi kan, udah akhirnya Amel tuh udah yang panik. Tiba-tiba si Amel ini kepo, dia pengen cari tahu, mungkin ya satu-satu jalan dia mau sharing sama siapa kalau bukan sama si Teteh ini. Paling kan kalau sama anak-anak situ udah pasti heboh lah, karena sebagian yang kuliah di sana cuma Lia doang nih yang kuliahnya bukan di sana gitu. Dan Lia pun akhirnya kedengar yang namanya itu kejadiannya rame begitu kan. Pokoknya namanya di kosan pasti kan nyampe lah itu berita-berita itu semua lah ya. Nah, otomatis satu-satu jalan dia sharing lah sama si Teteh ini, nanya. Akhirnya nanya, ngobrol lah Rahma, Amel, sama si Teteh. Maaf sebelumnya mau nanya. Selama Teteh kerja di sini, Teteh ada denger cerita atau ngalamin apa, atau mungkin tahu kisah apa nggak gitu? Nggak tahu ya, awal sih Teteh jawabnya cuma enggak sih, ya nggak tahu ini dia enggak sihnya, nggak lupa atau menutupi, nggak tahu. Enggak sih, dia bilang gitu. Enggak sih. Oh gitu. Si Amel karena keinget diganggu sama cewek di sini katanya. Pernah dengar ada sosok cewek nggak di sini? Sosok cewek, dia bilang gitu. Dia langsung pernah sih katanya gitu. Ada yang ngekos di sini dulu, mau ngekos sih, belum ngekos. Ada yang, jadi ada yang nanya-nanya kosan lah gitu, ada kosan-kosan segala macam. Padahal dia udah suka nih, tapi tiba-tiba nggak jadi. Katanya di sini ada kuntilanaknya. Ngomongnya gitu. Tapi kan saya nggak tahu itu bener apa enggak. Si Teteh ngomong gitu karena dia cuma bilang nggak jadi deh. Di sini ada kuntilanaknya. Gitu. Diam. Oh. Amel tuh udah mulai ketakutan tuh. Itu udah lama, itu kapan gitu-gitulah, udah heboh lah dia. Terus nanya lagi, tapi pernah lihat atau pernah tahu? Rahma tuh yang nanya tuh, mungkin cewek pakai baju merah. Si Teteh tuh kaget. Kan kaget ya? Iya. Nah dilihatin, dia ngomongnya udah panik. Nanya aja gitu. Sebelum kejadian, merinding kalau ingat. Sebelum kejadian yang kesurupan itu, Rahma tuh sempat mimpi lagi tidur di kosan itu, ada sosok cewek baju merah itu datang di mimpi Rahma itu. Dia bercerita bahwa dia itu sudah tinggal 10 tahun di sana, di kosan itu. Iya, jadi kayak datang kayak gimana sih, kayak temen curhat gitu. Gue tuh di sini tuh udah 10 tahun yang itu. Dia bilang di mimpi itu. Oh, lama juga ya. Di situ Rahman nanya, perasaan bangunannya bangunan baru, kok lu lama sih di sini? Dia tuh cuma senyum. Tapi di mimpi itu soalnya Rahman kayak, oh mungkin dia
orang situ juga gitu, mungkin maksudnya yang tinggalnya nggak jauh di situ, makanya dia bilang dia di sini tuh udah lama, kan bisa jadi gitu kan pikirannya. Dia cuma senyum. Akhirnya dia cerita, gue tuh dibunuh, diperkosa gitu, tapi seolah-olah kejadiannya gue bunuh diri karena gue digantung pakai rambut gue sendiri. Hah? Rambutnya panjang, bisa kurang lebihnya sepinggang. What ya? Dan itu dia diperkosa, setelah itu dia entah dibunuh gimana, pokoknya dia korban pembunuhan karena setelah diperkosa, untuk menutupi kejahatannya si orang itu yang memperkosa dia itu, dia digantung. Jadi dulu teratas itu ada pohon, ya nggak tahu ya entah itu pohon yang di situ masih ada atau mungkin pohonnya udah ditebang atau gimana, dan dia diketip pohon itu pakai rambutnya dia, tapi nggak tahu tuh maksudnya entah dia dicekek dulu setelah itu baru dia digantung pakai tali, nggak ngerti, pokoknya dia matinya itu keutel sama rambutnya dia. Dan di mimpi itu Rahma cuma yang, hah? Dan kita kayak ngobrol, jadi kayak dia tuh menceritakan, nih gue lagi syuting ini loh, filmnya nanti begini-begini gitu. Makanya waktu kamu ngeliat aku lagi keramas, kaget lagi dong, inget gak mas yang aku tadi cerita ada sosok, oh berarti itu dia yang pakai putih. Karena aku waktu itu pakai baju merah, tapi aku ditutup pakai kain putih supaya orang nggak ngeh dulu kalau aku itu ibaratnya dibunuh lah, nggak tahu lah, pokoknya dia bilang aku pakai kain putih. Dan pada saat waktu keramas itu adalah tanggal kejadian aku dibunuh. Misalkan dia dibunuh tanggal 13, setiap tanggal 13 dia pasti keramas di situ. Dan Rahma nanya, kenapa harus di situ? Ya memang di situ. Dia cuma jawab itu. Jadi setiap tanggal kejadian itu dia selalu keramas. Kenapa? Karena katanya bau amis rambutnya, dia nggak suka. Jadi mungkin dia tuh cewek yang perawatan banget mungkin ya. Jadi nggak tahu lah. Dia bilang nggak suka bau amis. Dia bilang gitu. Jadi dia bilang katanya rambutnya bau amis. Keinget mimpi itu, balik lagi nih cerita sama si Teteh. Oh Mbak Rahma diliatin ya, dia bilang gitu. Enggak sih, nanya aja gitu kan. Gini Mbak, aku sih nggak tahu ya Mbak. Intinya sih yang aku tahu dulunya di sini memang ada yang bunuh diri. Karena dia memang tahunya di sana kejadian si cewek itu adalah bunuh diri, bukan diperkosa dan dibunuh. Emang benar, si cewek pun ngomong seolah-olah nih cewek ini gantung diri ya. Jadi si Teteh itu memang menyampaikannya adalah dia dulu dengar rumor dari orang sekitar atau dari siapa entah, itu ada cewek yang bunuh diri katanya. Dan si cewek itu katanya yang sering ditampakin adalah kuntilanak merah. Makanya mungkin balik lagi ketika kita flashback, kenapa dia pada saat waktu berisik, mungkin cowok kan yang jawab, ya elah masih jam 8, dia nggak seneng. Terus pada saat Sisil keluar ada cowoknya depan gerbang, makanya dia akhirnya begitu ke Sisil kan ada sosok cowok gitu kan. Nah ternyata pada saat keramas itu ada orang kosan yang ulang tahun nih. Jadi ada cerita lah, memang itu kan nggak lama ini kan. Mungkin si Teteh ini nggak tahu kalau kita tuh dikasih lihat sosok itu, dan kita pada saat itu Rahma sama Mame mikirnya, oh jangan-jangan pas kejadian yang si Teteh cerita, dia si Teteh ini cerita ada yang ulang tahun nih cowoknya datang nih, cowoknya mau ngasih surprise, jadi cowok mungkin cowoknya sakit atau gimana, cowoknya datang ke situ atau gimana nggak ngerti lah, dikasih surprise di tanggal itu, terus ngelihat juga sosok itu. Nah kita mikirnya, oh mungkin kejadiannya sama kali ya, di hari itu juga, di tanggal itu juga kemarin gitu. Apa mungkin beda bulan, nggak tahu juga. Kita menyimpulkannya apa jangan-jangan tanggal yang itu makanya dia mewujudkan gitu. Kan kemarin juga gitu, ada yang laporan juga ngelihat ada cewek keramas. Oh berarti dia setiap mewujudkan pasti dia ngelihat ada sosok laki-laki yang mungkin dia nggak suka, mungkin ya. Jadi akhirnya dia mewujudkan dengan cara seperti itu. Dan mungkin karena kebetulan kita apes aja nih, aku Amalia nih apes nih pada satu harus ngeliat sosok itu, jadi ya udahlah sosoknya begitu. Akhirnya dari si Tetehnya itu hanya menyampaikan itu aja gitu, kayak memang sih pernah dengar, entah dia cuma ngomong pernah dengar, entah dia dengar dari siapa, dia juga tidak menjelaskan secara detail, dia cuma bilang pernah ada yang bunuh diri di situ. Akhirnya nggak lama dari situ aku nggak kuat bang, aku akhirnya ngomong, Mel, tapi dengan alasan bukan karena itu,
Jadi aku jeda, aku alasannya kayaknya nggak bisa nerusin karena nggak diizinin mama untuk ngekos lagi gitu kan. Kenapa emangnya? Ya mungkin karena ngeliat kurusan kali atau apa. Jadi alasan lah, tapi emang dijeda dari masalah itu. Untungnya si Amel ini cepet untuk karena dia penakut, jadi dia berusaha untuk nggak mau terus-terusan ada di pikiran dia, dan mendistract pikiran ketakutan dengan cara apapun. Jadi memang untungnya nggak larut dia ketakutan gitu. Setelah penjelasan itu dan di mimpi itu, setiap malam salah satu lagi yang bikin Rahma akhirnya nggak kuat ngekos sana adalah dia tuh kalau lagi tidur nih, kan kadang kita tidur suka kebangun gitu ya. Kebangun kan kadang suka ngelindur gitu kan, kayak ngeliat jam atau ngeliat HP gitu kan. Itu si baju berat itu suka duduk di lemari. Iya, jadi lemari di kosan itu bukan lemari yang tinggi ya. Tahu kan lemari yang yang nggak tinggi lah. Setengah lah ya. Jadi dia selalu duduk di atas itu. Padahal di situ ada pajangan. Gitu. Dan kayak gimana sih kita kayak tapi pas kita melek nggak ada gitu, itu sering banget, jadi ngerasa keganggu banget. Oh ya, di mimpi itu si cewek ini juga bilang ternyata badut-badut yang ada di sana itu adalah cara supaya entah ya mungkin jadi penjelasan si cewek merah ini sebenarnya sudah nggak masalah di sini, tapi saya akan menjadi bermasalah sama orang-orang yang saya nggak suka di sini gitu. Jadi kok gitu, maksudnya kan biasanya kan kalau yang namanya kita ngekos ada gangguan gitu, gimana caranya yang punya kosan kan berusaha untuk kayak ngusir atau apa. Itu kan badut-badut itu teman-teman saya. Jadi kayak kalau dari alur ceritanya yang aku singkat aja ya, si cewek ini sebenarnya nggak senang kalau kosan ini. Tadinya tuh kosan tuh hanya satu rumah yang di depan itu, akhirnya dibangunkan yang buat kamar mandi dalam itu kan, itu baru memang, tapi memang yang bentuk rumah itu memang sudah lama sekali, kelihatan bangunan lama. Itu memang mungkin saya mau bangun kosan di sini dengan ada aja badut itu untuk mungkin apa sih namanya, supaya adalah kamu di sini jangan ganggu ya, ini saya ada mainannya. Mungkin seperti itu kayak gitu. Jadi memang dia itu ada keterkaitan dengan si badut itu, dan ternyata badut itu bukan badut sembarangan hanya pajangan tuh, bukan. Tapi itu badut, dia bilang itu teman-teman saya, berarti kan ada sosok lain gitu. Dan balik lagi ke distract pada saat flashback aja gitu, dengar suara hai gitu. Anak kecil, sosok anak kecil ya kayak anak-anak SD lah gitu, karena dia bilang itu kan teman-teman saya. Oh berarti itu bukan hanya sebatas pajangan, satu ya dong, kedua bukan sosok, maksudnya bukan hanya sosok badut aja, dan memang berarti banyak kan, dia bilang teman-teman saya gitu kan. Dari situlah akhirnya si cewek itu juga cerita bahwa si bapak tuh ngomong ternyata tuh ada yang laporan karena habis dilihatin sama dia menampakkan katanya, saya habis bukan nampak sih, dia bilang saya habis berurusan, ada yang ngekosin tapi udah keluar. Itu sampai dikasih kayak tolong ya kamu nggak apa-apa kalau mau keluar, kita keluar, dia keluar baik-baik sih, pindah, tapi tolong apa yang kamu rasain di kosan ini jangan sampai orang tahu gitu. Jadi si bapak kos ini yang punya kos ini selalu berusaha untuk minta tolong sama siapapun yang ada dapat laporan lah nih orang ini tentang kosan itu yang horor, itu pasti dia selalu berusaha untuk kayak tolong ya, kayak minta tolong gitu loh, untuk di keep gitu, apapun yang kalian rasa di sini, apa yang kalian alami di sini gitu. Itu wajar kan, biar kosannya juga tetap rame. Nggak masalah sih, cuma maksudnya kenapa? Karena kan orang awam pasti mikir gini, kok tapi nggak pernah kedengeran ya, kok kayaknya nggak ada berita apa gitu kan, pasti kan orang awam akan ada terbesit pertanyaan begitu dong. Pasti. Dan mungkin dia menjelaskan itu, makanya di sini selalu nggak kedengeran ada berita ini berita itu, dan ya apapun itu, karena selalu setiap keluar ditanya, misalkan Pak saya nggak nerusin ya, kenapa, ada masalah kah atau kenapa, ada apa? Iya Pak, saya ngerasa nggak enak nih, misalkan gitu, dia udah arahnya ke sana, pasti ngomong oh ya udah kalau gitu, maaf ya dengan segala kekurangan, tapi tolong ya di keep. Si cewek itu cerita begitu, makanya sampai detik ini kosan itu aman. Tapi dengar-dengar terakhir kosan itu digusur. Maksudnya nggak tahu, maksudnya dihancurkan tuh mau dibikin baru apa gimana, nggak ngerti. Kena gusur? Enggak sih, maksudnya bangunannya tuh udah bukan udah nggak ada. Iya, padahal itu baru loh, hitungannya baru banget jadi pas ngekos di situ. Berarti kan kalau untuk sekarang masih nggak ya masih kelihatan bagus dong. Harusnya ya. Iya ya. Tapi terakhir info katanya sih entah diratakan, entah ada insiden apa, entah gimana nggak tahu. Pokoknya intinya seolah-olah tuh
nggak tahu masih mau dijadiin kosan atau nggak tahu, intinya sudah diratakan aja. Tapi nggak tahu ya kalau sekarang mungkin dibangun kosan lagi atau gimana, nggak tahu. Terakhir info sih gitu. Tapi terakhir pernah ke sana nggak, Mbak? Ke sana terakhir itu 2000 berapa ya? Kalau nggak salah berapa tahun? Dua. Jadi gini, setelah dari sana ternyata Rahma tuh ngekos lagi, tapi di Jeddah berapa bulan, tapi deket situ. Nah itu 2 tahun ngekos di sana, di deket Kos Grey itu nama kosnya kan Kos Grey ya, deket Kos Grey itu. Ya itu info terakhirnya itu cuma itu aja. Ini mau dirubuhin. Nggak tahu entah mau dibikin apa juga, masih simpang siur, taunya itu bangunnya mau dihancurin. Taunya itu aja. Nah nggak tahu itu ada kronologi apa sampai Rahma tanya, loh yang ngekos disuruh keluar? Ya karena mau di. Iya. Berarti kan maksudnya kenapa sampai segitunya? Ya dong gitu kan. Kenapa sampai segitunya gitu. Ya udahlah, tapi kan nggak tahu mungkin dia mau bikin bangunan baru atau gimana, nggak ngerti. Tapi gitu. Tadi kesebut nama Kos Grey. Nggak masalah ya? Udah di inisial. Oh nggak, nama asli bukan itu. Tapi sosok si cewek yang dibunuh ini, itu dibunuhnya pada saat dia ngekos atau sebelum kosan itu dibangun? Pada saat Rahma kos di situ, dengar kosan itu baru jalan sekitar 3-4 tahun. Ya, maksudnya nggak tahu 3-4 tahun jadi kosan, apa 3-4 tahun itu mungkin sebelumnya ada yang tinggal. Tapi infonya lagi juga dengar sebelum dibangun kosan itu adalah kosong. Lahan kosong. Enggak, maksudnya kan itu depan ada rumah yang kayak bangunan lama. Jadi yang baru itu yang belakang, yang tempat aku Amel ngekos itu, yang kamar mandinya di dalam. Yang di kamar mandi luar itu satu bangunan rumah, tapi rumah itu kayak rumah tua gitu. Nah, entah itu dulunya ada info katanya kosong, tapi nggak tahu itu yang dimaksud 4 tahun itu 4 tahun kosong, apa 4 tahun udah sempat dikontrakin, maksudnya udah ditempatin orang, terus ditinggal tuh nggak tahu. Apa memang 4 tahun itu berjalan kosannya itu nggak tahu. Berarti terhitungnya itu adalah masih sisa 6 tahun. Nah nggak ngerti nih, apa mungkin 6 tahunnya tadinya ada pohon, jadi kejadiannya di situ, atau mungkin tuh rumahnya dia, kan nggak tahu. Karena dia nggak cerita detail, maksudnya. Itu yang masih jadi misteri ya? Iya, karena dia juga nggak, maksudnya di mimpi itu dia nggak cerita detail bahwa saya tuh dulunya tinggal di sini tuh, nggak. Dia cuma bilang di pohon, di situ, di pohon itu. Nah nggak tahu tuh pohon pada saat itu yang dia maksud pohon yang entah masih ada apa udah ditebang, nggak tahu. Tapi pada saat nanya kenapa harus keramas di situ, dia selalu bilang ya emang di situ. Berarti kan dibunuhnya, iya, tapi memang di situ ada jadi di halaman yang dudukan meja payung itu ada pohon. Oh gitu. Tapi ditebang. Jadi kayak ada bekas tebangan pohon gitu ya? Iya, jadi tapi kayak dibulutin gitu, tau nggak mas? Iya. Jadi ini kayak batako ya namanya, batako gitu. Di situ bulat kayak tanah gitu loh. Tapi pohonnya itu ya elah pohon kecil, cuma pohon kecil gitu doang. Ya mungkin di situ tadinya mungkin pohon gede, terus mungkin si bapak kosnya nanam pohon di situ kan nggak tahu juga gitu. Karena pohonnya juga bukan pohon yang bisa tumbuh besar tuh, nggak. Pohon-pohon yang model pohon-pohon kecil, pohon-pohon rindang gitu. Paling itu aja sih. Tapi nggak. Tadi denger pintu. Iya. Ada yang ngetok? Buka dulu kan udah. Nggak ada yang ngetok. Kalau lagi syuting gini tuh nggak ada yang berani untuk masuk. Oh gitu. Karena ya ganggu syuting. Berarti nggak tahu deh, ini Desa juga enggak? Pintu bunyi mulu pintu. Mau gabung? Dan ini baru kali ini sih yang benar-benar sering, nggak tahu deh. Kita lanjut aja lah ya. Oke lanjut. Ini kan si Amel kan lama ya tinggal di sana ya. Iya, Amel itu bisa dibilang salah satu penghuni kosan terlama kali ya. Terlama ya. Nah si Amel ini dengar-dengar pernah nanya gak soal kejadian ini sama si bapak? Enggak ya. Aduh dulu mbak, gila gitu. Yaudah yuk lanjut ya. Kalau nggak ada suami aku minta telepon suaminya. Kayaknya kalau podcast aku minta temenin dia. Ya Amel tuh orang nggak pernah mau kepo karena saking takutnya kali ya mas. Iya. Saking takutnya dia tuh emang bener-bener penakutnya itu bener-bener penakut sekali gitu. Denger suara kayak misalkan nih dia lagi baca terus ini nonton horor ya, aku nggak mau mati. Padahal baru cuma denger doang, dia belum lihat gitu. Dia segitu takutnya. Jadi mungkin dia tuh tipe kali yang udah bodo amat gitu, yang malah mau menjauh dari. Jadi seolah-olah tuh udah kayak udah nggak mau, karena ada kejadian temennya kesurupan, dia mau nggak mau udah nanya karena dia nggak enak dong. Dia tuh berusaha tadinya malah nggak, gue mau nanya, bisa aja bohong bapaknya temennya itu yang bilang digangguin cewek di sana gitu loh. Jadi
kenapa dia nekat nanya, terus sebenarnya cuma pengen dia tuh berharap jawabannya dari si Tete ini adalah nggak ada apa-apa kok, aman kok segala macam, untuk mengklarifikasi. Iya. Ternyata yang dia dapat seperti itu. Sebenarnya itu tujuannya kenapa dia kepo nanya, karena dia yakin sejauh ini nggak ada apa-apa, dia aman-aman aja. Maksudnya dia nggak pernah dengar apa, dia tuh nggak pernah diganggu sama sekali. Maksudnya untuk nggak tahu apakah anak ini yang cuek, apa anak ini yang geblok kalau tidur, dia nggak pernah dengar apa-apa segala macam, ya nggak tahu. Dia itu. Kalau Gitu. Lia yang tadi doang dia. Nah, kalau Lia Ada lagi nggak kejadian? enggak, tapi Lia akhirnya bercerita. Jadi kita kan tetap masih keep kontak sampai detik Iya. ini pun masih keep kontak ya. Kalau Lia itu memang dia tuh sering, cuma balik lagi, mungkin yang lebih bikin dia shock ada dilihatin sosok itu, karena biasanya cuma kayak denger doang gitu, kayak mandi. bahkan dia tidur pernah diusap. Cuma Lia ini orangnya selama nggak ditampakin dia tuh kayak udahlah gitu, positive thinking gitu. Dibilang penakut dia sebenarnya ya namanya manusia ya. Jangankan dia, Rahmas sendiri aja kita takut lah gitu, maksudnya manusiawi gitu. Tapi kalau dia ini masih yang penting jangan ditampakin aja, intinya gitu kalau dia ini gitu. Jadi dia kalau sebenarnya gangguan-gangguan tuh banyak, cuma balik lagi si Lia ini nggak kayak rambut kan, dia sering ini apa sih rambut, padahal rambut dia tuh pendek loh. Dia sama kayak si Amel. Kalau Amel rambutnya malah seleher, kalau dia tuh segini lah, sepundak bawah, nggak panjang banget gitu. Dan sedangkan yang dia tuh rambutnya panjang banget. Dan dia nyapu nih, dia masih itu aja masih positif thinkingnya, ala nih paling benang apa karpet dia, padahal itu kan rambutnya warna hitam. Itu sering banget dia nyapu, dan itu rambutnya bukan rambut yang halus ya, tapi kayak rambut yang kasar gimana sih, kering gitu, rambut kering gitu. Intinya itu bukan rambutnya dia lah ya. Iya. Tapi ada di kamar. Iya. Tapi dia masih positif, ala paling ini kotoran dari karpet gitu loh. Padahal ya itu. Nah, terakhir mungkin ini ya, karena ini kita cepetin aja lah, ini tadi kurang nyaman juga nih saya Mbak. Berarti sosok yang dilihat di awal Mbak datang ke kosan itu, sosoknya sama nih, pakai baju merah juga. Iya, dengan di mimpi itu ya. Dan sama. Juga sama yang di kamarnya Lia. Iya. Sama, pakai baju. Sama. Yang beda cuma pada saat keramas, karena dia ketutupan kain putih tapi rambutnya dikedepanin. Nah, jelasnya ngelihat pada saat di mimpi pun juga hanya setengah. Jadi dia cerita kayak nyamping gini. Jadi kayak Mas ngeliatin aku, tapi aku ngeliatnya ke arah depan gitu. Iya, dia cerita. Iya, jadi dia hanya ngeliat siluet samping aja gitu, nggak ngeliat jelas muka. Cukuplah sampai sini aja video kali ini. Dan buat teman-teman yang pengen tanya-tanya tentang cerita yang dibawain sama Mbak Rahma, itu kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Mbak Rahma. Ada di mana Mbak? Di Rahmarsya 18. Oke, itu tadi. Nanti di ini aja. Untuk linknya nanti gue taruh di deskripsi. Semoga Mbak Rahma sekali lagi makasih ya. Ya, sama-sama. Jauh-jauh dari Tangerang ya. Sama-sama. Oke, yaudah. Gue Jamal dari Lintas Malam dan Mbak Rahma izin pamit.